bersemangat muda dan selalu bersemangat dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Luar biasa, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Hari-hari selalu diberkati Tuhan. Tetapi saat ini karena dikhususkan the chosen untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan seluruh tubuh jiwa roh kita untuk memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur kami menjadi anak-anak muda pilihan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan membawa kami untuk kami terus masuk dalam destiny kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami dan layakkan kami untuk menghadap tahta-Mu yang Maha Kudus dengan pujian syukur kami, dengan korban syukur kami di hadapan tahta-Mu yang Maha Kudus. Kami mau memberikan seluruhnya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai karena Engkau. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan, karena kami merasakan begitu besar kasih-Mu bagi kami. Dan bela pujian kami ini Tuhan, kami nyanyikan dengan segenap hati kami, dengan seluruh tubuh jiwa roh kami. Kami perintahkan untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk dengan penuh sukacita, karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan mengerjakan dalam hidup kita, anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekalian katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi, karena olehnya kita terus bersukacita dan bergirang dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kegirangan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih oleh karena kasih-Mu kami beroleh kemenangan yang membuat kami terus bersukacita di dalam Engkau. Dan kami percaya di dalam segala hal ketika kami mengandalkan Engkau dan masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus, maka hidup kami akan terus dimenangkan. Maka hidup kami akan terus berkemenangan dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Kami mau melihat dan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat.
sekali, salam kasih karunia. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil pada Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa. Saya lupa anak yang keberapa. Anak saya waktu itu masih kecil-kecil ya. Saya ada anak 3. Dan waktu anak saya sedang mengikuti ibadah sekolah minggu, satu hari kakak guru sekolah minggu bertanya, siapa di sini yang takut akan Tuhan? Semuanya angkat tangan ya, karena semua takut Tuhan. Tapi anak saya nggak mau angkat tangan. Kemudian kakaknya bertanya, kenapa kok kamu nggak angkat tangan? Kamu nggak takut Tuhan? Terus dia jawabnya seperti ini, ya kan Tuhan baik, masa takut sama Tuhan? Tuhan itu baik loh kak, jadi saya nggak takut sama Tuhan. Nah itulah gambaran bahwa tidak sedikit dari kita anak-anak Tuhan yang tidak mengerti apa artinya takut akan Tuhan. Ya mungkin ada di antara kita yang tidak mengerti takut akan Tuhan itu artinya apa sih? Di sini takut akan Tuhan itu artinya adalah perasaan hormat, kagum, tidak mengecewakan Tuhan dan tidak mau berbuat dosa ya. Seperti terdapat dalam Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan dan mulut penuh tipu muslihat. Semua itu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan sebab Ia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu kita takut karena Dia Allah yang suka pemarah, karena Dia Allah pembalas, karena Dia Allah yang suka murka. Bukan seperti itu, tapi takut akan Tuhan itu karena kita respect, kita menghargai Tuhan. Kita kagum kepada kebesaran Allah yang luar biasa. Sehingga kita takut untuk melakukan dosa, karena dosa itu satu hal yang tidak disukai oleh Allah. Ya. Dan saudara-saudari dikasihi Tuhan, apa yang akan kita alami apabila kita memiliki rasa takut kepada Tuhan? Ya. Ada 5 hal yang saya akan share di sini apabila kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Pertama adalah di dalam ayat yang pertama, kita akan menerima petunjuk dari Tuhan untuk jalan yang harus kita pilih. Nah, ini sangat penting untuk anak-anak muda zaman sekarang ya. Anak-anak muda itu biasanya banyak sekali perencanaan-perencanaan ke depan ya. Banyak sekali hal-hal yang saya ingin melakukan ini, saya ingin melakukan itu, segala macam. Siapa yang tidak mau sukses? Semua anak-anak muda, bahkan orang tua pun mau sukses. Tapi ingat, kita harus menerima petunjuk yang benar dari Tuhan kita ya. Oleh sebab itu kita harus bertanya kepada Tuhan, tapi jangan sebelum kita bertanya, Tuhan katakan bahwa Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ini luar biasa. Waktu kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus engkau pilih sehingga engkau tidak pernah gagal. Karena banyak sekali anak muda yang gagal masa depannya, gagal pekerjaannya, gagal waktu dia memilih jodoh, memilih pasangan, gagal waktu dia memilih satu pekerjaan ya. Sehingga dia akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena dia tidak dipimpin oleh Tuhan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memimpin kehidupan kita. Dia akan memberikan pilihan terbaik dalam hidup kita. Anak-anak muda ingat bahwa takut akan Tuhan itu adalah hal yang paling penting untuk kita lakukan. Amin. Dan yang kedua adalah kita akan menetap atau tinggal di dalam kebahagiaan. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan tinggal di dalam kemakmuran, ya, luar biasa ya. Kita akan tinggal di dalam kebahagiaan, kebahagiaan yang tidak dunia berikan. Dunia itu menawarkan hal kebahagiaan yang semu ya, kebahagiaan yang sebentar saja lenyap ya, bahkan setelah kebahagiaan itu kita akan mengalami kedukaan. Tapi kebahagiaan yang Tuhan janjikan itu kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan batin yang luar biasa akan kita terima. Oleh sebab itu waktu kita takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita tinggal di dalam kemakmuran bersama dengan Tuhan, tinggal dalam sukacitanya Tuhan. Luar biasa ya, kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan apapun juga, dengan usaha sekalipun juga, tapi kebahagiaan dari Tuhan itu kekal adanya. Yang ketiga adalah keturunannya akan mewarisi bumi. Ini berarti bahwa keturunan kita sampai anak cucu kita akan mewarisi bumi, akan diberkati Tuhan ya.
Tuhan katakan bahwa anak cucu kita akan diberkati Tuhan, akan dipelihara Tuhan. Anak-anak muda mulai sekarang hidup takut akan Tuhan, karena anak-anakmu kelak, cucu-cucu akan diberkati Tuhan ya. Waktu orang tua takut kepada Tuhan, waktu orang tua mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, maka jangan khawatir karena anak cucu kita akan diberkati Tuhan ya. Siapa di sini yang tidak mau diberkati Tuhan sampai anak cucu keturunan yang ke-7 ke-10? Siapa yang tidak mau? Semua pasti kita mau ya. Kuncinya bukan mewariskan harta, bukan mewariskan harta duniawi ya. Banyak sekali keluarga yang mewariskan hartanya kepada anak-anaknya, tapi anak-anaknya malah hancur karena ribut satu dengan yang lain merebutkan harta. Tapi di sini adalah takut akan Tuhan saja kuncinya, maka anak cucu kita akan diberkati, akan mengalami kelimpahan di bumi ini, kemakmuran yang luar biasa. Lalu yang keempat, takut akan Tuhan itu akan menjadikan kita itu sahabat karibnya Tuhan ya. Di dalam ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia ya. Kita bergaul karib. Nah, kita bisa ya membedakan mana sahabat karib, mana sahabat teman biasa ya. Kalau sahabat karib itu tentu beda ya dengan teman biasa. Kalau teman biasa itu kita hanya curhat apa adanya ya, ada hal-hal rahasia yang kita tidak bisa curhat. Tapi kalau sahabat karib, orang yang dekat dengan kita, makan bersama ya, apa yang kita punya adalah miliknya juga, kita sama-sama curhat. Apa yang tidak bisa kita curhat kepada orang lain, tapi kita curhat kepada sahabat karib, dan Tuhan akan menjadi sahabat karib kita. Itu hal yang dahsyat ya. Tuhan menjadi sahabat karib, dia tidak ada rahasia yang Tuhan tutup-tutupi. Semua Tuhan akan buka karena sahabat karib. Itu luar biasa ya. Tuhan mengasihi kita karena kita takut akan Tuhan ya. Berbahagialah kalau kita diberi menjadi sahabat karibnya Tuhan. Luar biasa apa yang tidak Tuhan berikan kepada kita ya. Sahabat karib Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah Tuhan akan memberitahukan dan menunjukkan janjinya kepada kita. Dalam kata lain, tidak ada rahasia di antara kita, kata Tuhan ya. Istilahnya tidak ada rahasia di antara kita, kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan punya, apa perjanjian-perjanjian Allah, Dia akan beritahukan kepada anak-anak yang takut akan Tuhan ya. Rahasia Tuhan yang Dia tidak akan berikan kepada setiap orang, tapi Dia akan berikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga janji-janjinya, semua janji-janji ilahi Tuhan akan berikan kepada kita semua, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita biasa baca di dalam Ulangan 8 ayat 17-18, yaitu tentang janji Tuhan. Janji Tuhan yaitu janji pertolongan, kasih setia, perlindungan, berkat, kuasa, dan lain-lain. Itu Tuhan akan bukakan, Tuhan akan berikan kepada kita. Perjanjiannya tidak ada yang dirahasiakan. Karena anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan itu menerima upah yang besar dari Tuhan Yesus. Anak-anak muda, mulai saat ini, kalau di antara kita, di antara kalian yang hidupnya belum merasa, saya belum takut Tuhan, saya masih hidup seenaknya, saya masih hidup santai, saya masih hidup sesuka saya masih hidup mengikuti cara-cara duniawi, saya masih bersikap dengan cara-cara duniawi. Mulai hari ini, mari kita hidup takut akan Tuhan, karena kita akan menerima 5 hal yang luar biasa ya. 5 hal yang luar biasa itu akan kita berikan karena Tuhan sudah janjikan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, maka kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dia pilih ya. Orang itu akan menetap dalam kebahagiaan, anak cucunya akan mewarisi bumi, dan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam dalam kehidupan anak-anak muda, dan jadilah anak-anak muda yang takut akan Tuhan, siap-siap menerima berkat yang luar biasa. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami menerima janji-janji Allah yang besar, Tuhan Yesus. Tuhan, kami punya sahabat karib yang luar biasa, dan kami percaya waktu hidup kami takut akan Tuhan, maka anak cucu kami akan diberkati Tuhan, akan mewarisi bumi Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak muda saat ini, yang mungkin saat ini masih hidup dalam kehidupan duniawi, tidak takut akan Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa ya Tuhan, bawa mereka untuk hidup takut akan Tuhan, supaya mereka Tuhan hidup Tuhan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menghargai Engkau Tuhan, menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, tolong setiap anak-anak muda Tuhan, supaya mereka juga diberkati di bumi dan di surga mereka akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, diberkati mereka ya Tuhan, dilimpahkan dengan kekayaan-kekayaan surgawi Tuhan. Terima
terima kasih, jaga mereka, jauhkan mereka daripada ilah-ilah dunia ini yang ingin menjerat mereka jauh daripada Tuhan. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka Tuhan, dan kami lepaskan roh takut akan Tuhan bagi anak-anak muda Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena anak-anak muda ini adalah ahli waris kerajaan surga yang berhak menerima janji-janji Allah, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kepenuhan ilahi saat ini turun untuk setiap anak-anak muda yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Terpuji namamu Bapa, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi namamu. Kita semua percaya, katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.